Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita ucapkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan kita secara daring. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, SE, ME, SY, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sebelum memulai perkuliahan kita, ada beberapa hal yang harus mahasiswa-mahasiswi perhatikan. Yang pertama, bahwa perkuliahan kita dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, untuk kehadiran mahasiswa-mahasiswi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa berada di ruang kuliah daring paling lambat 15 menit dari waktu kuliah yang telah dijadwalkan. Yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti dan menyimak materi kuliah melalui aplikasi Zoom yang saya sampaikan. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tersebut. Adapun pokok pembahasan kuliah kita, yang pertama adalah kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik negara sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian kita juga akan membahas tentang strategi pembangunan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, dan kita juga akan membahas tentang teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di dalam perkuliahan daring kita, ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tugasnya adalah tugas individu, yaitu mereview jurnal, di mana jurnal yang akan direview nanti akan saya share. Dalam mengerjakan tugas, mahasiswa yang pertama adalah harus membaca terlebih dahulu jurnal yang telah diberikan. Kemudian setelah dibaca, baru mahasiswa mereview jurnal tersebut berdasarkan format yang telah diberikan berikut ini. Nah, ini adalah format yang kita gunakan dalam mereview literatur atau jurnal. Pertama adalah judul. Nah, judul ini berisi tentang penelitian atau judul penelitian dari jurnal yang akan kita review. Kemudian yang kedua adalah penulis. Penulis ini diisi dengan siapa yang menulis atau yang membuat artikel yang Bapak Ibu akan review. Nah, biasanya dalam jurnal itu penulis tidak hanya satu. Ada penulis satu, ada penulis dua, ada penulis tiga, silahkan disebutkan. Kemudian berikutnya adalah ringkasan. Nah, dalam ringkasan ini berisi tentang jurnal tersebut membahas tentang apa, maka dituangkan dalam ringkasan review literatur ini. Yang kedua, ini adalah tujuan dari penelitian atau jurnal. Nah, tujuan ini biasanya sudah
ada di dalam jurnal tersebut, dan biasanya di dalam abstrak pun itu sudah dituliskan tujuan dari penelitian atau jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kontribusi dari teori atau kontribusi dari penelitian. Nah, kontribusi ini berisikan tentang penelitian tersebut memberikan kontribusi atau manfaat apa, baik itu secara teoritis, metodologis, dan empiris. Silahkan dituliskan di dalam kontribusi teori atau penelitian tersebut. Kemudian yang keempat adalah hipotesis, ya. Jadi di dalam artikel atau jurnal yang Bapak Ibu review itu kalau ada hipotesisnya, maka kita masukkan ke dalam hipotesis yang ada di dalam review literatur kita. Tetapi ketika tidak ada, maka silakan hipotesis ini bisa kita kosongkan. Kemudian yang keenam adalah hasil. Nah, hasil penelitian ini bisa diambil atau dibaca di hasil dan pembahasan. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Nah, di mana kesimpulan ini pun kita ambil dari kesimpulan penelitian yang ada di jurnal yang Bapak Ibu review tersebut. Nah, yang ke-8 ini adalah pendapat tentang penelitian. Nah, di mana di sini Bapak Ibu diwajibkan atau diharuskan memberikan pendapat tentang jurnal tersebut terkait dengan celah penelitian yang kemungkinan kedepannya bisa dilakukan, ya. Ketika memberikan pendapat ada celah terkait dengan penelitian yang akan datang, maka di sini dituangkan dalam pendapat tentang penelitian. Nah, kemudian berikutnya adalah ide pengembangan penelitian, di mana di dalam ide ini berisikan tentang ide untuk menulis, membuat jurnal atau literatur ataupun proposal penelitian berkaitan dengan ekonomi pembangunan ataupun jurnal terkait di masa yang akan datang. Jadi ini adalah format dari review literatur kita. Jadi kalau nanti pada saat pengerjaan masih ada yang bingung, silakan nanti ditanyakan. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk diskusi selama perkuliahan daring kita. Ya, yang pertama, mahasiswa harus aktif di dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, mahasiswa memberikan tanggapan dan pertanyaan yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mendiskusikan hal-hal yang penting dan bermanfaat. Mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pesan saya, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Demikian saja perkenalan perkuliahan ekonomi pembangunan kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.